Ibu nggak setuju kalau kalian ngontrak. Daripada ngontrak, lebih baik kalian tinggal di rumah Ibu. Mas, sebentar ya Mas. Ibu kita keluar dulu. Ibu bisa nggak sih, Bu, sekali-sekali aja Ibu jangan kayak gitu. Pak Munir kan lagi sakit, Bu, dan ini rumah sakit. Nggak peduli, pokoknya kamu harus tinggal sama Ibu. Ibu nggak mau ngeliat kamu tinggal di kontrakan. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Bu. Aku kan ini udah jadi istri, aku harus ikut suami aku kemanapun dia pergi dong. Oh, kamu mau nurutin suami kamu terus kamu jadi anak pembangkang? Ya nggak kayak gitu maksudnya. Bu, udah lama. Ibu nggak usah khawatir. Aku dan juga Zahra akan tinggal di rumah ini. Itu dong. Apa nggak dari tadi aja sih ngomong begitu? Aduh, nggak serumah aja berantem terus. Gimana nanti kalau serumah? Roman, ayamnya enak ya? Enak banget. Loh, kamu kan nggak pernah nemu ayam. Mana mampu kamu juga makan ayam? Maksud Ibu apa ya, Bu? Mas, tambah ikannya ya? Nggak usah. Selera makan aku udah hilang. Aku mau siap-siap ke kantor. Tuh, lihat suami kamu. Baru juga Ibu ngomong kayak begitu aja, udah tersinggung. Roman, tunggu. Mana uang gaji kamu? Ibu minta semuanya. Semuanya, Bu? Iya. Emang kamu pikir kamu tinggal di sini gratis? Sebenarnya aku ini menantu Ibu atau apa sih, Bu? Saya pengen ngajarin kamu aja supaya kamu itu punya tanggung jawab. Jadi anggap aja di sini itu kamu ngontrak. Jadi bisa makan enak, bisa bayar listrik gratis. Wajar kan kalau begitu? Udah Bu, cukup. Kan awalnya Ibu juga yang minta untuk kita tinggal di sini. Kamu tuh beruntung ya, dapat suami sesabar aku. Coba kalau kamu nikah sama laki-laki, aku nggak yakin dia akan sabar ngadepin orang tua kayak ibu kamu ini. Lancang kamu ya, sama mertua kamu kan begitu. Ibu mau sampai kapan kayak gini terus sama Mas Roman? Ya suami kamu tuh yang duluan. Ibu deh. Mas kamu mau kemana Mas? Kok beres-beres gini? Tadinya aku pikir aku kuat ngadepin ibu kamu, tapi ternyata aku nggak sekuat itu. Mas, aku tahu kamu marah, tapi jangan marah sama ibu ya Mas. Marah sama aku aja ya. Jangan pergi. Kalau kamu nggak mau aku pergi dari sini, kamu ikut pergi sama aku. Kalau kamu nggak mau ikut pergi sama aku, itu berarti kamu udah jadi istri yang durhaka sama suami aku. Zara, jangan pergi, jangan tinggalin ibu. Tapi aku harus pergi kemanapun suamiku pergi, Bu. Kamu mau jadi anak durhaka? Aku cuma pengen jadi istri yang baik. Tapi kamu jangan tinggalin ibu. Aku pamit ya, Bu. Zara, yuk makan yuk, ini udah matang semua. Kamu itu betah tinggal di sini atau betah tinggalnya sama ibu? Kamu nggak bisa apa? Masak ayam opor kek, beli ayamnya gitu? Nggak mampu ya? Tuh, masa cuma makannya tempe, tahu, mie, makan kayak begini? Itu ada di warung nasi depan. Kamu tuh emang lancang ya sama ibu ya? Sebut aja. Kalau didesak terus akan gigit, Bu. Saya nggak suka sama kamu. Kamu tuh nggak tahu diri, nggak tahu diuntung jadi menantu. Program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Sampai kapanpun, ibu nggak akan pinjemin mereka uang. Bu, aku mohon, Bu. Kasihan Pak Munir. Ibu sih bisa aja pinjemin kamu uang. Tapi kenapa sih? Hah? Nggak Roman datang sendiri ke ibu? Mau Zahra yang minta atau Mas Roman yang minta? Kan sama aja, Bu. Bilang Roman suruh ke ibu, nanti ibu kasih pinjam. Maaf, Mas. Kata ibu, Mas Roman yang harus datang ke ibu sendiri. Aku harus ketemu sama ibu kamu. Lebih baik aku bawa pulang bapak biar dia lagi. Aku nggak mau ketemu sama ibu kamu yang sombong itu. Yang ada kalau aku ketemu sama dia akan tambah menghina aku. Kenapa sih, Mas? Kamu sama ibu tuh sama aja? Keras kepala dua-duanya, tau nggak? Ini tuh demi keselamatan bapak kamu, Mas. Tolonglah turunin ego kamu sedikit aja. Kalau emang ibu kamu itu punya hati, sekarang lebih baik kamu ngomong sama ibu kamu. Suruh dia turunin egonya. Aku benar-benar nggak tahu lagi harus gimana untuk mendamaikan ibu sama Mas Roman. Duanya nggak pernah bisa akur. Seorang ibu adalah yang segalanya bagi seorang anak. Jasanya yang telah melahirkan dan membesarkan tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan rasa bakti. Namun ketika menjadi seorang istri, maka suamilah yang harus dituruti dan dilayani selama hal itu adalah hal baik untuk seorang istri. Istri terjepit di antara harus menuruti kata seorang ibu atau seorang suami. Istri tetaplah seorang anak yang tidak boleh durhaka terhadap ibunya. Namun suami juga yang utama. Kebijakan dan kesabaran seorang istri tidak akan pernah bisa membuat keduanya berdamai, kecuali sang ibu dan sang suami yang berdamai sendiri terlebih dahulu. Bu Siti, seperti yang sudah disampaikan Roman sebelumnya, maksud kedatangan kami kemari adalah untuk melamar Zahra untuk menjadi istri Roman. Pak Munir kan tahu, mereka ini sudah 8 tahun kan berhubungan.
Dan kita juga udah cukup kenal lama, ya kan? Jadi Pak Munir tahu dong, kalau untuk melamar standar saya seperti apa. Maksud ibu seperti apa ya? Maksudnya begini Pak Munir, kalau untuk lamaran, jangan pakai tangan kosong aja dong. Maksud saya begini Bu, Roman dan Zahra nggak perlu bertunangan, biar langsung menikah saja dengan niat ibadah supaya terhindar dari fitnah. Tapi lamaran itu nggak begini aja kan Pak? Bapak bawa apa? Nggak bawa apa-apa kan? Saya pengennya kalau lamaran itu banyak tamu yang datang, bawa hadiah yang banyak. Kalau perlu pertunangan juga dong, masa iya cuma lamaran doang? Pertunangan itu penting juga Pak. Bu, Zahra sama Mas Roman itu udah setuju kok. Kita mau nikah sederhana, yang penting tuh sah secara hukum dan agama. Zahra, kamu tuh jangan sok belain Roman terus ya. Udah cukup kalian tuh 8 tahun pacaran. Dan udah cukup ya Roman mengumpulkan uang buat lamaran, buat acara pernikahan. Apa jangan-jangan kalian pikir karena kalian saya kaya, semua biaya akan dibebankan sama saya? Begitu? Enak aja. Saya tidak akan keluar uang sepeser pun kalau tidak ada usaha dari keluarga kalian. Roman, ayo kita pulang. Ayo. Pak Munir, tunggu dulu, Mas. Kamu gak usah susul-susul dia ya. Biar mereka itu mikir. Roman, lebih baik lamaran ini kita batalin saja. Bapak harus sabar. Bapak nggak usah mikirin soal itu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawakan lamaran seperti kemauan Bu Siti, Pak. Ibu Siti itu nggak pernah berubah. Dia nggak pernah mau mengertiin kamu sebagai karyawan biasa. Sedangkan Bapak hanya mengandalkan hidup dari gaji pensiun. Kita ini bukan orang kaya. Nggak perlu merayakan pernikahan dengan cara mewah. Apalagi mengeluarkan uang banyak hanya untuk lamaran. Kalau begini terus, suruh itu Zahra mencari laki-laki yang sesuai sama dia. Sabar, Pak. Udah Bapak nggak usah mikirin soal ini ya. Biar aku aja, Pak. Bapak nggak peduli. Bapak! Mas, aku punya uang 50 juta. Kita pakai aja 10 jutanya untuk lamaran, terus sisanya 40 juta buat biaya nikah yang lain. Zahra, jangan. Aku jadi nggak enak sama kamu. Ini harus jadi tanggung jawab aku, bukan kamu. Udah nggak apa-apa, Mas. Zahra, sini. Kamu mau ngasih uang sama dia? Gak sepantasnya kamu ngasih uang buat dia. Dia itu laki-laki, harusnya punya harga diri dong. Dia yang harusnya berjuang buat kamu, bukan kamu yang berjuang buat dia. Dalam rumah tangga itu yang berjuang nggak mesti laki-laki aja, Bu. Kalau memang sekarang Zahra lagi bisa bantu Mas Roman, ya kenapa tidak? Zahra nggak mau rumah tangga Zahra itu pincang sebelah. Semuanya harus stabil. Ini gara-gara pacaran kelamaan sama dia. Jadi kamu tuh sok pinter. Kalau ibu kasih tahu, kamu ngejawab terus. Dengar ya? Kalau kamu mau melamar anak saya, kamu harus punya banyak uang. Biar dia mikir. Ayo, udah masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Langsung aja ya Bu. Maksud kedatangan saya kemari melamar Zahra untuk menjadi istri Roman dengan bawaan yang seperti Ibu inginkan. Gimana Zahra? Iya, Bu. Begini namanya lamaran, Pak. Dan saya terima lamarannya. Setelah semua dibicarakan, saya rasa acara lamaran ini sudah selesai. Jadi kami ingin pamit. Silakan Pak, kalau mau undur diri. Pak, Bapak pulang duluan aja ya. Aku masih mau di sini, ada yang mau ngomongin sama Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roman, batik kamu bagus juga. Itu keluarga kamu semuanya, kebayanya, batik-batiknya. Bagus. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Tapi semua itu pasti sewa kan? Kamu nggak beli kan? Mana bisa kamu beli, ya kan? Nggak mampu lah. Saya juga tahu itu. Terus, ini semua nih yang buat lamaran, kamu dapat dari mana uangnya? Jangan-jangan kamu kredit online ya? Iya. Atau pakai uang anak saya nih, jangan-jangan ya, uang Zahra? Enggak, Bu. Mas Roman punya tabungan kok sama asuransi. Dan Mas Roman juga baru aja dapat gaji ke-13. Ya kan, Mas? Enggak, Bu. Zahra bohong. Ibu yang benar. Benar saya. Memang baju yang kami pakai ini semuanya sewaan. Dan untuk membeli semua bawaan yang Ibu minta, saya terpaksa melakukan pinjam online. Benar kan saya bilang? Saya tuh udah yakin dari tadi. Terus gimana? Gimana biaya untuk pernikahannya nanti? Baru begini aja kamu udah pinjam online. Pusing saya. Kamu kenapa ngomong kayak gitu sih sama Ibu? Aku udah gak bisa bohong sama ibu kamu. Aku kan udah berusaha nutupin. Kamu lihat kan tadi, kita baru lamaran. Ibu kamu udah seperti itu. Apalagi kalau kita nikah. Lebih baik sekarang kita sama-sama berpikir. Maksudnya kamu ngomong kayak gitu apa? Apakah pernikahan ini harus dilanjutkan? Aku janji aku akan jujur semuanya sama Ibu, tapi jangan batalin pernikahan kita, Mas. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Bu, Zahra mohon
Mohon jangan kayak gitu lagi ya Bu sama Mas Roman. Ibu kan baru aja menerima lamarannya Mas Roman dan merestui aku untuk menikah sama Mas Roman. Mas Roman batalin pernikahan gara-gara ibu tuh terlalu menekan Mas Roman, Bu. Berulang kali Ibu bilang sama kamu, Ibu pengen kamu itu punya calon suami yang sepadan dengan kita, sederajat. Tapi apa? Kamu malah mau menikah dengan calon suami dari kalangan yang biasa aja, yang gak punya apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain juga. Ibu pikir Roman itu akan berubah kehidupannya. Ini malah jadi staf biasa aja di kantor. Zara minta maaf udah ngecewain ibu, tapi Zara nggak bisa mencintai laki-laki lain selain Mas Roman. Mas, ini uang untuk pernikahan kita. Sisanya kamu pakai aja ya untuk lunasin pinjaman online kamu kemarin. Aku juga udah bilang ibu, aku nggak mau nikah kalau bukan sama kamu. Jujur, sekarang aku jadi ragu untuk nikah sama kamu ya. Kita belum nikah aja keadaannya udah kayak gini. Apalagi nanti pas kita berdua udah nikah. Aku nggak tahu apa aku sanggup ngadapin semua tuntutan dari ibu kamu itu. Mas, aku janji Mas, aku bisa menjadi istri yang baik untuk kamu dan tetap menjadi anak yang baik untuk ibu. Aku juga janji, aku akan berada di tengah-tengah ibu dan kamu. Karena biar bagaimanapun juga, kamu dan ibu, dua orang yang paling aku cintai. Aku mohon ya Mas, kamu jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Jangan pernah kamu mau batalin pernikahan kita lagi Mas. Dan aku mohon kamu sabar sama ibu. Berhubungan udah lama, aku gak bisa sama orang lain Mas. Kamu harus jadi suami aku ya Mas. Aku juga gak mau nikah kalau bukan sama kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Zahra binti. Pak, kenapa Pak? Zahra, aku harus bawa Bapak ke rumah sakit. Iya Mas. Ayo Mas, tolongin Mas. Ayo. Apa kita batalin aja pernikahannya? Ya enggak dong Bu, kita kan bisa nunggu sampai nanti sidang. Tapi Mbak Zahra, waktu saya... Pak, saya mohon Pak mulu. Ini kan semuanya emergensi Pak. Kita nggak ada yang tahu kalau kejadian ini bakal terjadi. Tolonglah Pak, saya minta tolong Pak. Pengertian dan waktunya. Baik Mbak Zahra, kami akan menunggu di sini sampai proses pernikahannya siap kita selesaikan. Terima kasih banyak ya Pak. Ayo Bu, kita ke rumah sakit Bu. Kamu aja kalau mau pergi. Udah kalau gitu Zahra pergi dulu. Bapak pasti sembuh sebentar lagi, Pak. Dokter bilang Bapak TBC. Keadaan Bapak sekarang tidak begitu parah, cuma aku nggak bisa ninggalin Bapak sendirinya. Dia butuh orang di sini. Nggak apa-apa Mas. Roman, Zahra, kalian lanjutkan prosesi pernikahan kalian. Jalan menuju pernikahan kalian sungguh sangat berliku. Pak, tak mau menjadi penghalang. Kalian harus lanjutkan pernikahan kalian. Bapak, di sini nggak apa-apa, nak. Pak, aku akan pergi ninggalin Bapak sebentar, Pak. Begitu acara akadnya selesai, aku janji sama Bapak, aku akan langsung datang ke sini buat nemenin Bapak ya. Aku minta maaf ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, Zahra. Gimana prestasi sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Walhamdulillahirobbilalamin. Kalian sekarang sudah sah menjadi suami istri. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Bu. Terima kasih ya Bu. Awas ya kalau kamu nggak bisa bikin bahagia anak saya. Saya janji, Bu. Saya akan berusaha untuk membuat Zahra selalu bahagia, Bu. Tapi sekarang saya mau minta maaf sama Ibu dan juga sama Zahra. Saya harus ke rumah sakit sekarang, Bu. Kasihan Bapak, saya harus ketemu sama dia. Terus resepsinya gimana? Dibatalin? Gimana ini? Apa kata orang? Bu, bukan begitu, Bu. Tapi saya sebagai anak juga harus bertanggung jawab sama Bapak saya, Bu. Sekarang saya pamit, Bu. Aku pamit ya. Tunggu duluan aja Mas, nanti aku susul kamu ya. Permisi, Bu. Jadi gimana sih? Masa pernikahan nggak ada pengantin laki-lakinya? Kan kasihan Pak Munir Bu. Harusnya dia ngerti dong kalau sekarang ini juga pernikahannya dia. Pak, aku sama Zahra sudah memutuskan untuk ngontrak rumah, Pak. Jadi aku nggak akan tinggal di rumah Bapak ataupun rumah Ibu Siti. Nggak apa-apa kan, Pak? Apa? Kontrak? Enggak. Ibu nggak setuju kalau kalian ngontrak. Daripada ngontrak, lebih baik kalian tinggal di rumah ibu. Mas, bentar ya Mas. Ibu kita keluar dulu. Ibu bisa nggak sih Bu, sekali-sekali aja Ibu jangan kayak gitu. Pak Munir kan lagi sakit, bulan ini rumah sakit. Nggak peduli, pokoknya kamu harus tinggal sama ibu. Ibu nggak mau ngeliat kamu tinggal di kontrakan. Kalau si Roman mau tinggal di kontrakan, biarin aja dia tinggal sendirian, jangan sama kamu. Ya nggak bisa kayak gitu dong Bu. Aku kan ini udah jadi istri. Aku harus ikut suami aku kemanapun dia pergi dong. Oh, kamu mau nurutin suami kamu terus kamu jadi anak pembangkang? Ya nggak kayak gitu maksudnya. Bu, udahlah, Bu. Masalah tempat tinggal nggak usah diributin.
Ibu nggak usah khawatir. Aku dan juga Zahra akan tinggal di rumah ini. Itu dong. Apa nggak dari tadi aja sih ngomong begitu? Aduh, nggak serumah aja berantem terus. Gimana nanti kalau serumah? Roman, ayamnya enak ya? Enak banget. Maklum, kamu kan nggak pernah nemu ayam. Mana mampu kamu juga makan ayam. Maksud ibu apa ya, Bu? Mas, tambah ikannya ya. Gak usah. Selera makan aku udah hilang. Aku mau siap-siap ke kantor. Tuh, lihat suami kamu. Baru juga ibu ngomong kayak begitu aja, udah tersinggung. Begitu aja udah lawan terus sama mertua. Aku dulu main pergi aja. Cuci ini mobil saya. Emang ibu kira aku supir? Lagian mobil ibu gak pernah aku pakai, buat apa aku cuci? Main pergi aja kamu. Orang tua belum selesai ngomong, main pergi aja. Kan bener juga kata Mas Roman. Mas Roman itu bukan supir dan gak pernah juga pakai mobil ibu. Ibu tahu, tapi kan dia di sini numpang. Tolong hargain Mas Roman. Ngapain ibu hormatin orang kayak gitu? Dia gak punya etika. Ngapain dihormatin? Roman, tunggu. Mana uang gaji kamu? Ibu minta semuanya. Semuanya, Bu? Iya. Emang kamu pikir kamu tinggal di sini gratis? Sebenarnya aku ini menantu ibu atau apa sih, Bu? Saya pengen ngajarin kamu aja supaya kamu itu punya tanggung jawab. Jadi anggap aja di sini itu kamu ngontrak. Jadi bisa makan enak, bisa bayar listrik gratis. Wajar kan kalau begitu? Udah Bu, cukup. Kan awalnya Ibu juga yang minta untuk kita tinggal di sini. Kamu tuh beruntung ya, dapat suami sesabar aku. Coba kalau kamu nikah sama laki-laki, aku nggak yakin dia akan sabar ngadepin mertua kayak ibu kamu ini. Lancang kamu ya, sama mertua kamu kan gitu. Ibu mau sampai kapan kayak gini terus sama Mas Roman? Ya, suami kamu tuh yang duluan. Ibu deh. Mas kamu mau kemana Mas? Kok beres-beres gini? Tadinya aku pikir aku kuat ngadepin ibu kamu, tapi ternyata aku nggak sekuat itu. Mas, aku tahu kamu marah, tapi jangan marah sama ibu ya Mas. Marah sama aku aja ya. Jangan pergi. Kalau kamu nggak mau aku pergi dari sini, kamu ikut dong pergi sama aku. Kalau kamu nggak mau ikut pergi sama aku, itu berarti kamu udah jadi istri yang durhaka sama suami aku. Zara, jangan pergi. Jangan tinggalin ibu. Tapi aku harus pergi kemanapun suamiku pergi, Bu. Kamu mau jadi anak durhaka. Aku cuma pengen jadi istri yang baik. Tapi kamu jangan tinggalin ibu. Aku pamit ya, Bu. Zara. Tinggalin aku. Masakan kamu tuh enak banget ya. Kalah masakan ibu kamu. Ya mungkin karena kamu masakin aku pakai cinta. Sementara ibu kamu kan pakai benci. Mas, gak boleh ngomong kayak gitu ah. Biar bagaimanapun ibu, tetap aja aku ini anaknya dan kamu menantunya. Iya. Ya halo. Sekarang juga. Iya Pak, saya ke kantor sekarang ya. Sayang, maaf ya, aku harus ke kantor sekarang juga. Ya udah, gak apa-apa. Aku berangkat ya. Hati-hati ya Mas. Iya. Memang enak banget ya bisa tinggal berdua sama Mas Roman. Walaupun seadanya, tapi gak ada yang ganggu. Terus bahagia aja. Ini tuh kontrakan apa gudang sih? Aduh, kok kayunya juga gini. Tuh, kamu tuh gimana sih? Kamu gak mau tinggal di apartemen aja? Tapi ibu tahu sih suami kamu tuh gak akan mampu, ya kan? Mau ibu sewain gak apartemen? Aku mau tinggal di mana aja selama aku sama Mas Roman, aku bahagia. Kan yang penting itu, aku bahagia. Zara, kamu kenapa? Kamu hamil? Kayaknya iya Bu, soalnya aku udah telat. Kok kamu hamil sih? Kirain ibu kamu pisah sama suami kamu. Udah, kenapa sih? Kali ini aja ibu tuh gak usah marah-marah kayak gitu. Pusing Zara dengernya. Aku mau ke rumah sakit aja deh. Ibu mau nganterin nggak? Atau ibu mau di sini? Atau ibu mau kemana? Katanya kamu mandiri. Sekarang kamu minta antar ibu ke rumah sakit. Ya udah, ayo ibu anterin. Ya udah, yuk. Mau dimandirin sama ibunya kayak pusing. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya aku hamil juga. Bu, kenapa aku mukanya bete kayak gitu? Kayak nggak seneng kalau Zara hamil. Ibu tuh seneng kamu hamil. Tapi ibu khawatir sama kamu, sama calon bayi kamu. Kamu kan tinggalnya di kontrakan begitu. Itu kan nggak sehat buat kamu dan bayi kamu nantinya. Udahlah, kamu tinggal sama ibu aja, ya, di rumah ibu. Zara nggak bisa Bu. Kenapa? Nggak dibolehin sama suami kamu? Enggak, justru Mas Roman tuh nggak pernah ngelarang atau marahin aku kok. Mas Roman malah terserah sama aku mau tinggal di mana. Bu, yang Zara mau itu hidup dalam keharmonisan. Zara nggak mau Bu berada di situasi yang sulit, harus memilih antara Mas Roman atau ibu. Kamu nih ya, kalau ibu ngomong sekarang jawab terus. Udah, ibu mau pulang. Nanti malam ibu ke rumah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana Mas? Aku lembur di kantor. Minggu depan ada pengumuman perampingan karyawan di perusahaan. Aku takut nama aku masuk salah satunya dan aku kehilangan pekerjaan aku. Jangan ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan aja kamu gak masuk daftar itu Mas. Kita berdoa aja ya Mas ya. Aku punya kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa?
kamu lihat aja sendiri ya. Kamu hamil? Iya. Alhamdulillah. Aku masuk ke kamar dulu ya. Kamu ganti baju. Tuh, lihat suami kamu. Ibu nih datang ke sini, dia bukannya salaman kek, sungkem kek sama ibu, malah main masuk aja. Ibu kesini mau ngajak kalian itu makan bareng. Dia panggil suami kamu sana, ayo. Ayo. Mas, udah ya. Kita keluar yuk. Ibu cuma mau ngajak makan. Kamu makan duluan aja ya. Aku malas makan sama ibu kamu. Mas, jangan kayak gitu dong, Mas. Ibu kan cuma sekali-sekali datang ke sini. Ya aku sih gak masalah makan sama dia. Tapi aku jamin, pasti di meja makan aku akan berantem sama dia. Makanya, mendingan kamu sama ibu kamu makan duluan. Gak akan berantem. Aku jamin. Kan ada aku, Mas. Udah, mendingan kamu sekarang ganti baju. Siap-siap, aku siapin makanan. Oke. Yuk makan yuk, ini udah matang semua. Ini masih aku ambilin ya. Ibu dulu. Ibu ini orang tua kamu loh. Zahra, kamu itu betah tinggal di sini atau betah tinggalnya sama ibu? Terus kamu nggak bisa apa? Masak ayam opor kek, beli ayamnya gitu? Nggak mampu ya? Hah? Masa cuma makannya tempe, tahu? Ini tahu lagi nih, tuh dioseng-oseng. Kalau ibu mau makan pakai ayam, itu ada di warung nasi depan. Oh, maksud kamu ibu disuruh makan di warung nasi di depan sana, gitu? Maksudnya Mas Roman, kalau ibu mau nanti biar Zahra yang beliin ya. Ibu mau apa? Nggak usah. Udah deh, ibu makan aja nih yang ada. Roman, istri kamu itu lagi hamil. Tadi ibu yang nganter ke dokter kandungan loh. Ya pasti aku tahu lah Bu kalau istri aku lagi hamil. Makasih kalau tadi ibu udah nganterin istri aku buat cek kandungannya ke dokter. Tapi ngomong-ngomong, maksud ibu ngomong kayak gitu sama aku apa ya? Ibu mau minta aku ganti uang bensinnya. Kamu tuh emang lancang ya sama ibu ya? Hah? Bu, aku bukannya lancang sama ibu. Aku ini udah cukup sabar ngadepin ibu. Sebut aja. Kalau dinesak terus akan gigit, Bu. Saya juga gak sudi punya menantu kamu dari dulu. Saya gak suka sama kamu. Kamu tuh gak tahu diri, gak tahu diuntung jadi menantu. Pokoknya mulai saat ini juga, ibu gak usah maksa-maksa lagi ngajak aku makan satu meja sama ibu. Siapa lagi juga yang mau sama kamu makan kayak begini? Kamu makannya cuma tahu apa tahu tempe, mie. Malas saya. Ibu. Aduh. Udah duduk satu meja aja masih ribut. Katanya mau makan sama-sama, gimana sih? Mohon maaf, tapi kamu sudah masuk ke dalam daftar perampingan karyawan. Pak, tolong Pak. Istri saya itu lagi hamil, Pak. Sebentar lagi mau melahirkan, apa tidak bisa dipertimbangkan lagi, Pak? Nggak bisa. Ini sudah dari penilaian dan prestasi kerja kamu. Tapi nggak usah khawatir. Kamu akan mendapat pesangon yang layak. Pak, maaf Pak, saya angkat telepon dulu ya Pak. Dari istri saya takutnya penting. Iya, halo. Apa? Bapak di rumah sakit lagi? Aku kesana sekarang ya. Gimana dok, keadaan bapak saya? Penyakit TBC Pak Munir semakin parah. Beliau harus mendapatkan perawatan terbaik dengan dokter spesialis. Saya permisi dulu. Makasih dok. Kamu dengar kan? Tadi dokter bilang apa? Bapak butuh perawatan yang terbaik dengan dokter spesialis. Itu artinya biayanya mahal. Iya Mas, aku tahu. Tapi gimana ya Mas? Aku juga udah gak ada lagi tabungan. Aku sebenarnya ada. Cuma harus nunggu bulan depan. Setelah aku mendapatkan pesangon. Pesangon Mas? Kamu? Aku dipecat. Aku minta maaf sama kamu ya. Kayaknya memang gak ada jalan lain. Aku harus pinjam uang ke ibu. Mas, aku pinjam uang sama ibu ya. Kamu tunggu di sini sama bapak. Sarah, tapi udah gak apa-apa. Sebentar ya Mas. Sampai kapanpun, ibu gak akan pinjemin mereka uang. Bu, aku mohon, Bu, kasihan Pak Munir. Kalau sampai TBC-nya nggak diobatin, nanti bisa makin parah. Ibu sih bisa aja pinjemin kamu uang. Tapi kenapa sih? Nggak Roman datang sendiri ke ibu? Kan dia yang butuh buat pengobatan bapaknya. Nggak usah kamu yang repot segala. Kan sama aja, Bu. Ujung-ujungnya tetap untuk Pak Munir. Mertuanya Zahra dan besannya ibu. Bilang Roman suruh ke ibu, nanti ibu kasih pinjam. Maaf Mas, aku nggak berhasil pinjam uang sama ibu. Kata ibu,
Mas Roman yang harus datang ke ibu sendiri. Aku harus ketemu sama ibu kamu. Lebih baik aku bawa pulang bapak biar dia rawat di rumah. Aku nggak mau ketemu sama ibu kamu yang sombong itu. Yang ada kalau aku ketemu sama dia akan tambah menghina aku. Kenapa sih mas? Kamu sama ibu tuh sama aja. Keras kepala dua-duanya, tau nggak? Ini tuh demi keselamatan bapak kamu mas. Tolonglah turunin ego kamu sedikit aja. Kalau emang ibu kamu itu punya hati, dia akan nolong aku. Suruh dia turunin egonya. Aku benar-benar nggak tahu lagi harus gimana untuk mendamaikan ibu sama Mas Roman. Keduanya nggak pernah bisa akur. Zahra, gimana keadaannya Pak Munir? Tadi ibu cek rumah sakit, katanya dia udah pulang. Iya bu, udah dibawa pulang sama Mas Roman. Aku juga tadi habis dari rumahnya Pak Munir. Mas Roman bilang mau dirawat jalan aja. Bener-bener keterlaluan ya si Roman itu. Hah, keras kepala. Demi bapaknya, dia tuh nggak mau loh pinjem uang sama ibu buat biaya perawatan bapaknya. Padahal ibu akan kasih kok kalau dia mau pinjam. Halo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, aku kesana sekarang ya. Zahra, ada apa sih? Bapaknya Mas Roman meninggal, Bu. Cepetan. Iya. Mas, kamu yang tegar dan ikhlas ya, Mas. Semua ini gara-gara ibu kamu. Seandainya aja ibu kamu mau minjemin aku, aku nggak akan kayak gini. Kamu nggak usah nyalain saya. Lagian kalau saya pinjemin uang buat bapak kamu itu, mau dia dirawat di rumah sakit. Kalau udah takdirnya meninggal, ya meninggal aja. Enak aja kamu sama mertua kamu begitu. Udah. Sekarang aku minta kamu pulang aja ke rumah ibu kamu. Dan jangan pernah kamu kembali lagi sama aku. Maksudnya apa? Mas! Berani banget sama mertuanya aja kayak begitu. Ibu tuh mau sampai kapan kayak gini sama Mas Roman? Kenapa kamu sekarang jadi nyalain ibu? Suami kamu, bukan ibu yang kamu salahin. Mas, aku mohon buka dulu pintunya, Mas. Mas, aku tahu kamu marah, Mas. Tapi tolong buka dulu. Izinkan aku untuk nemenin kamu dalam susah ataupun senang, Mas. Tolong, Mas. Aku mau hidup sendiri. Lebih baik kamu tinggal sama ibu kamu. Sekarang aku gak punya bapak. Apalagi yang kamu harapkan dari aku, Zahra? Mas, kan kamu masih punya aku, Mas. Kamu masih punya calon anak kamu di perut aku, Mas. Mas, tolong buka dulu, Mas. Ngapain di sini? Udah ikut ibu, ayo pulang. Ayo ke mobil. Aku mau tetap di sini nungguin Mas sampai bukain pintu. Kamu tuh jangan egois, pentingin diri kamu sendiri. Ada jabang bayi di kandungan kamu. Kalau dia kenapa-napa gimana? Benar kata ibu, aku nggak boleh egois. Aku harus mikirin kandunganku. Ya udah Bu, aku pulang. Gitu dong, kan dari tadi. Lewat situ. Maafin aku ya Mas, tapi kamu juga kenapa nggak datang jenguk aku di rumah ibu? Padahal kan kamu tahu aku lagi sakit. Karena aku nggak sudi buat datang ke rumah ibu kamu ini. Sekarang kamu pilih, kamu mau pulang sama aku atau pergi ke rumah ibu kamu? Zahra, ayo pulang. Ayo pulang sama ibu. Zahra harus pulang ke rumah sama suami Zahra. Kamu harus ikut ibu. Zahra, kamu jadi anak pembakan sekarang ya? Hah? Selamat ulang tahun istri aku yang paling cantik. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bayi dalam kandungan kamu ini pengen buru-buru lihat anak aku. Yuk. Ada orderan Mas. Iya, tapi nggak apa-apa, aku cancel aja. Jangan. Papa ambil aja ya. Aku ke rumah sakit sendiri. Nanti malam aku mau bikin kejutan buat Zahra. Kamu yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ordernya aku ambil ya. Tapi kamu harus janji sama aku. Kamu harus hati-hati jaga kandungan kamu. Ya. Sekarang aku berangkat. Ya. Waalaikumsalam. Kamu juga hati-hati Mas. Iya. Zahra. Bu, kok ada di sini? Bu habis dinner check up. Mana kandungan kamu? Semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah kalau begitu. Ya udah sekarang kamu ke rumah ibu yuk. Mau kemana Bu? Ke rumah ibu. Aku telepon Mas Roman dulu ya Bu sebentar. Yuk. Kita tidurin dulu ya. Semoga aja. Udah malam kok belum pulang juga. Semoga ibu dan suamiku segera berdamai. Aku nggak mau anakku sedih kalau lihat nenek dan ayahnya bermusuhan terus. Foto ya. Udah, sekarang ibu yang fotoin aja. Ayo. Oh, boleh tante, maaf yang repotin. Gak apa-apa dong, udah biasa direpotin. 2, 3.
Kok di reject? 2, 3. Bener-bener keterlaluan. Udah jam segini lagi, aku harus pulang. Tapi gimana teman-temanku ya? Aku nggak enak juga kalau nyuruh mereka pulang. Nafsu dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Maaf ya mas, aku terlambat. Aku dari rumah ibu. Moga aja mereka akan bertengkar hebat. Habis itu bisa deh. Emang enak. Kamu udah siapin mas? Manis banget mas, ya ampun. Makasih ya mas. Kita tiup lilin yuk. Gak usah. Kuenya kecil. Ya nggak apa-apa mas, ini kan dari kamu. Aku tetap suka kok. Aku nungguin kamu dari tadi. Aku berharap kita bisa ngerayain ulang tahun kamu berdua. Untuk kue sekecil ini, kamu gak bisa ngargain perasaan aku. Sedangkan sama ibu kan aku jarang mas. Udah ya mas ya, jangan marah ya. Kita tiup lilin ya. Tapi apa yang aku omongin sama kamu? Gak pernah kamu dengar. Baru kali ini aku marah sama Zahra sampai kayak gini. Hingga terlena dalam Sejak menikah, baru pertama kali. Baru kali ini aku marah sama Zahra sampai kayak gini. Akulah hati yang telah. Zahra, kenapa? Kamu lahiran ya? Kamu ngapain diem aja? Ambil perlengkapannya Zahra, baju gantinya dan lain-lain. Ayo ambil. Keperluan itu nanti aja Bu, yang penting sekarang saya harus jagain Zahra. Aku ini lagi sakit Bu, Mas. Kamu nih dari tadi sih dibilangin. Apa? Zahra apa? Sabar ya, urusin kok malah begini aja. Susah amat sih. Aduh, kerjanya ngapain coba? Kamu atuh dulu. Tunggu sebentar dong, ini ibu juga udah cepet banget. Man, kamu gimana sih? Kok kamu enak-enakan di belakang? Enak aja, kamu harusnya di depan. Aku harus jagain Zahra, Bu. Dia kesini sendirian kalau aku di depan. Iya. Aduh, maaf ya, Bu. Maaf. Nggak ada maaf deh untuk kamu. Biasa jadi majikan, duduknya di belakang. Yang bener, Zahra dipegangin. Ini udah bener Bu megangnya, Bu. Ini saya udah mau melahirkan, tolong disesar aja ya. Jangan dok, setahu saya istri saya gak punya masalah apa-apa selama dia hamil. Normal aja ya dok ya. Gimana sih kamu? Gak usah sesar aja, kenapa kamu gak mampu? Ini sakit banget. Dok, ayo sekarang dok, cepetan dok. Sakit banget. Mana? Kamu udah deh, pergi aja. Suami gak bisa ngapa-ngapain, gak punya duit, udah pergi aja. Udah biarin saya ngurus aja. Mas Roman mana Bu, Mas Roman? Udah kamu fokus sama lahiran kamu. Sakit banget dok. Tarik nafas, terus didorong ya. Kamu udah lahir ke dunia ini dengan selamat. Gantengnya. Semoga kelak kamu tuh gak seperti bapak ya. Ganteng. Gak sepantasnya ibu ngomong kayak gitu. Mas Roman itu suami yang baik Bu. Kalau dia suami yang baik, kok gak nemenin kamu lahiran? Dia gak mau lihat bayinya. Anaknya ganteng kayak begini, bapaknya gak ada. Kasian. Kok aku sama anakku malah dibawa pulang ke rumah ibu sih? Ibu tuh gak rela kamu balik ke kontrakan kamu. Apalagi bawa cucu ibu kayak begini lucunya. Coba bayangin, di sana itu mana ada baju bayi, peralatan bayi, perlengkapannya segala macam. Gak ada kan? Suami kamu tuh gak mungkin mampu buat beli itu semuanya. Kalaupun ada, pasti barang-barangnya murah semuanya. Murah itu bukan berarti jelek kan Bu? Kenapa sih? Ibu selalu menilai kualitas itu diukur dari harganya. Hanya ibu selalu menilai aku miskin, gak punya apa-apa, gak bisa ngebahagiain anak ibu. Sekarang pertanyaan aku buat ibu, kenapa dulu ibu merestui aku dengan Zahra? Kalau ternyata sampai sekarang ibu gak pernah percaya sama aku. Kalau aku bisa ngebahagiain anak ibu Zahra. Zahra, aku gak apa-apa, aku gak marah. Kamu boleh tinggal di sini. Aku rela menjilat ludah aku sendiri. Dulu aku pernah bilang kan, aku gak akan sudi datang ke rumah ibu kamu ini. Tapi sekarang, demi kamu dan juga anak kita, aku mau ngelakuin itu. Makasih ya Mas. Ya udah, ibu izinin kamu nginep semalam aja ya. Soalnya anak ini belum dikasih nama, belum diajanin. Tapi nggak ada besok-besok kamu di sini. Ayo udah masuk yuk. Ini papa. Ayo kita masuk. La ilaha illallah. Kamu lihat anak kita, ganteng banget ya.
kayak aku. Kita namain dia Muhammad Gibran. Ibu, Mas, aku mohon setelah ini jangan ada keributan lagi ya. Aku gak mau Gibran tumbuh di dalam keluarga yang tidak harmonis. Suami kamu yang suka cari gara-gara sama ibu. Apa, Bu? Aku yang suka nyari gara-gara. Ibu yang selalu merendahkan aku. Karena kamu gak pernah menghormati ibu. Mau dihormatin kayak gimana lagi, Bu? Tuh, lihat suami kamu. Kalau dikasih tahu, langsung pergi. Lawan terus sama ibu. Males ibu jadinya. Harus bagaimana lagi? Aku benar-benar udah kehabisan akal dan sangat tersiksa melihat semuanya. Mau sampai kapan aku harus hadapin ini terus? Zahra! Bu, kayaknya Zahra pergi dari rumah, Bu. Ini, dia ninggalin surat, Bu. Untuk ibu dan Mas Roman, maaf aku pergi. Aku gak mau anakku tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Aku ingin dia bisa melihat ayah dan neneknya rukun. Apa jadinya jika dia melihat nenek dan ayahnya bertengkar terus? Aku pergi dan gak usah dicari. Biarkan aku hidup tenang bersama anakku. Ya ampun, Zahra, jangan tinggalin ibu. Kamu kemana, nak? Ibu kamu kemana, Zahra? Ini Zahra datang bawa cucunya bapak yang udah lahir. Namanya Gibran. Dia ganteng sekali. Zahra minta maaf ya Pak. Zahra belum bisa bikin ibu dan Mas Roman berdamai. Tapi maaf, Zahra harus egois Pak. Zahra harus memikirkan Gibran. Semuanya demi kebaikan dia. Sampai ibu sama Mas Roman bisa berdamai sendiri. Assalamualaikum. Roman, aduh, gimana Zahra? Sampai ibu juga minta tolong sama polisi. Tapi aku juga belum bisa bertemu sama Zahra. Tapi tadi aku ketemu sama penjaga makam. Katanya dia ngelihat Zahra beberapa hari lalu datang ke makam bapak aku. Ibu minta maaf ya. Maaf atas perlakuan ibu selama ini sama kamu. Mau kan kamu maafin ibu? Ibu tuh cuma pengen anak ibu bahagia. Iya Bu, aku ngerti. Aku juga minta maaf sama ibu. Ibu boleh tanya sama Zahra, Bu. Apa dia bahagia menikah sama aku? Karena kebahagiaan itu bukan dinilai dari kekayaan suami, Bu. Tapi dari kesetiaan dan tanggung jawab. Aku sangat mencintai istri dan juga anak aku. Aku mau membahagiakan mereka. Ibu udah gagal jadi seorang ibu. Bahkan sekarang, Zahra pergi meninggalkan ibu. Dan dia gak mau tinggal sama ibu. Aku ngerti kok, Bu. Aku ngerti kenapa ibu melakukan itu. Karena ibu sayang sama anak ibu. Dari awal Zahra itu menikah, ibu takut sekali kehilangan dia. Ibu takut ditinggalkan Zahra. Dan ibu takut dia gak sayang ibu lagi. Gak akan ada yang ninggalin ibu. Cintamu menyala. Zahra. Bu, Zahra senang banget melihat ibu sama Mas Roman akhirnya bisa berdamai. Kamu jangan pergi lagi ya, nak. Mulai sekarang, ibu akan terima Roman sebagai menantu apa adanya. Ibu gak akan memperlakukan dia dengan tidak baik lagi. Mulai sekarang aku janji, aku akan selalu jagain anak aku dan juga ibu mertua aku. Maafin aku ya. Dan kamu harus janji sama aku, kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi. Alhamdulillah Mas. Doa-doa aku selama ini akhirnya terkabulkan. Sekarang ibu mau gendong cucu ibu. Udah kangen. Meluruskan benang kusut untuk membuat kain menjadi baju bukan perkara yang mudah. Masalah adalah benang kusut itu. Kain ibarat suami dan ibunya. Dan seorang istri haruslah bisa menjadi jarum yang menyatukan keduanya.